mau pindah nggak? Dan Prabowo firm mengatakan, jangankan 5 tahun, 10 tahun pun saya nggak mau pindah. Prabowo itu jangan lupa, jenderalnya tidak lebih lama dibandingkan dia menjadi ketua umum partai politik. Otorita ibu kota itu menyerap anggaran, ada gaji, ada fasilitas dan lain sebagainya. Berarti ilegal dia. Karena secara de jure belum menjadi ibu kota. Bayangkan, kok bisa memindahkan ibu kota dengan undang-undang tapi fisiknya saja baru mau dimulai. Tapi untuk ibu kota Raja Jawa menyerah. Saya khawatir ketika kita ngomong tentang IKN ini, masing-masing kita ini bicara seperti bentuk gajah. Orang buta yang kemudian pegang telinganya dia bilang gajah itu lebar, pegang buntutnya gajah itu kecil dan lain sebagainya. Saya tidak mengklaim bahwa saya paham tentang IKN, habisnya nggak pernah diundang juga. Jadi kita tidak tahu. Yang saya tahu IKN itu 1 tahun yang lalu dan saya terus terang termasuk yang pesimis. Kalau lihat kondisi 1 tahun yang lalu ketika saya main ke sana. Jadi pada waktu itu yang saya lihat itu adalah kompleks yudikatif, ada MA, bakal MK, ada rumah atau kantor wakil presiden, ada rumah menteri-menteri dan lain sebagainya. Tidak hanya, masih brownfield, masih masih coklat, tanah. Saya membayangkan apa bisa ya tahun depan, dan saya pada waktu itu sudah pesimis kita akan pindah. Itu satu dari segi fisik. Tapi kan kalau Refli Harun ngomong fisik kan itu bukan ekspertis saya ya kan. Karena itu saya ingin bicara tentang aspek-aspek hukum tata negaranya. And then mulanya adalah the question is, saya tanya tuh Silverster dan teman-teman dari kubu sana ya. Katakanlah kita anggap perkubuan ya kan. Ibu kota itu di mana sekarang? Ibu kota negara itu di mana? Ibu kota negara di mana? Republik Indonesia yang jumlah penduduknya 275 atau 280 juta beribu kota di mana? Sekarang. Bingung dia, jawabnya juga gak bisa kan? Beribu kota di mana? Hah? Beribu kota di? Nah, jadi kalau kawan-kawan bingung, saya juga agak bingung. Tetapi saya bisa mengatakan ibu kotanya hampir tidak jelas. Hampir tidak jelas. Kenapa saya katakan hampir tidak jelas? Begini. Undang-undang tentang IKN itu ditandatangani pada tanggal 15 Februari 2022. Oke? Dan seharusnya itu menandai perpindahan. Karena ibu kota itu sudah berpindah. Tapi dalam kebiasaan undang-undang itu selalu ada pasal peralihan. Pasal peralihannya 2 kurang lebih. Yaitu 2 tahun setelah adanya undang-undang ini, itu harus dibuat perubahan terhadap undang-undang DKI. Karena DKI atau Jakarta itu tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota. Ya, saya belum ngomong. Karena saya nggak setuju DKJ, karena saya menganggap masih DKI akhirnya. Ya, nah. Dan undang-undang itu walaupun terlambat, ada sudah. Oke? Tetapi di dalam itu ada juga yang namanya peralihan. Perpindahan itu officially kalau dikeluarkannya Kepres, keputusan presiden. Dan unfortunately, Kepresnya nggak jelas kapan harus dikeluarkan oleh seorang presiden. Nggak ada batas waktu. Maka saya spill yang kedua. Ini kan kalau hadis itu ada perawihnya. Saya mendengar orang yang dengar langsung dari Prabowo. Mudah-mudahan saya keliru. Kalau dia ngomong nggak benar berarti saya salah. Tapi kan kita nggak bisa cek langsung. Dia mengatakan saya ketemu dengan Prabowo sendiri di luar negeri. Pada waktu itu di Qatar Economic Forum. Saya tanya mau pindah nggak? Dan Prabowo firm mengatakan jangankan 5 tahun, 10 tahun pun saya nggak mau pindah. Bayangkan. Itu yang dia dapatkan langsung dari Prabowo. Nah, politik itu kawan-kawan semua panggung depan dan panggung belakang. Jadi kawan dari Jokowi mania bicara panggung depan. Tapi Prabowo itu jangan lupa, jenderalnya tidak lebih lama dibandingkan dia menjadi ketua umum partai politik.
Jenderalnya kan cuma berapa tahun. Tapi ketum partai politik sudah puluhan tahun dia. Jadi dia he's a politician juga, ya. Oke. Karena itu saya mengatakan, ya, harus ada kepastian di mana sesungguhnya ibu kota itu. Kalau kita pakai kepastiannya di Undang-Undang IKN sendiri, saya mengatakan bahwa ibu kota masih di Jakarta. Oke? Tapi kalau saya menggunakan Undang-Undang DKJ, sudah tidak di Jakarta. Maka nanti Prabowo bingung, saya harus dilantik di mana? Karena ada beberapa ketentuan di dalam konstitusi dan dalam undang-undang, segala sesuatunya harus di ibu kota negara. Ibu kota negara itu kalau pindah ya pindah juga. Sekarang pertanyaannya, 20 Oktober nanti menurut Silverster dan teman-teman sana, Prabowo sebaiknya dilantik di mana? Ya itu saya sepakat ya mengenai undang-undang DKJ. Jangan dulu, jangan dianu dulu, jangan sepakat dulu. Saya kan belum selesai. Dilantik di mana? Ya karena di sana belum ada gedung DPR MPR Bang. Ya. Ya kemungkinan besar di gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Oke, sekarang saya tanya. Yang namanya MPR itu harus bersidang di ibu kota negara. Sidang MPR itu untuk melantik presiden dan wakil presiden. Artinya presiden dan wakil presiden harus dilantik di ibu kota negara. Balik lagi pertanyaan saya, ibu kota negaranya di mana sekarang? Bolak-balik. Apakah di Nusantara, apakah di Jakarta? Karena itu, saya mengatakan ya, harus ada kepastian ke depan. Tadi ada ibu-ibu yang datang ke saya, dia tidak setuju kalau ibu kota pindah. Saya bilang begini, kalau tidak setuju ibu kota pindah, datang ke Mahkamah Konstitusi saja, minta judicial review. Salah satunya adalah dalil tentang kepastian hukum, ya, legal certainty. Karena sekarang ada ketidakpastian hukum. Antoni Budiawan misalnya mengatakan, kalau dikatakan bahwa ibu kota itu tetap di Jakarta, kenapa harus ada kepala otorita ibu kota? Otorita ibu kota itu menyerap anggaran, ada gaji, ada fasilitas dan lain sebagainya. Berarti ilegal dia. Karena secara de jure belum menjadi ibu kota. Kenapa ada otorita ibu kota? Jadi kita bolak-balik nanti. Karena itu pastikan. Nah, kalau kita pastikan, maka saya kok agak sedikit yakin, optimis. Tapi optimisnya berbeda dengan beliau. Kalau saya optimis, ibu kota ini nggak akan pindah. Tetapi apakah kemudian IKN akan mangkrak atau tidak? Mungkin saja tidak. Tetapi pembangunannya akan berlangsung secara gradual. Gradual. Tapi dia tidak pernah menjadi ibu kota. Kenapa begitu? Saya ingat waktu saya ngobrol dengan Profesor Zulfikar. Salah satu ahli perkotaan, ya, ahli perencanaan dari Nanyang University Singapura. Dia mengatakan begini, saya bukan tidak setuju perpindahan ibu kota. Tetapi memindahkan ibu kota itu nggak kayak begini. Menurut ilmu yang dia punya. Harus gradual. Kita tidak hanya bicara tentang infrastruktur fisik, tapi juga social infrastructure. Secara fisik saja belum selesai itu barang. Kalau pakai istilah Bahlil kan barang dia bilang kan. Secara fisik saja belum selesai itu barang. Ya kan? Apalagi secara sosial. Saya membayangkan tidur yang masih baru dari Greenfield, Brownfield, gedung. Itu masih banyak nyamuknya pasti. Karena bau manusianya udah mulai agak berkurang. Maksudnya masih kurang. Nah karena itu menurut saya membangun itu tidak begitu harusnya. Nah yang kedua, ketika DPR kemudian menerima undang-undang tentang IKN, saya nggak habis pikir nih anggota DPR-nya nggak ngitung apa. Karena kalau Anda membuat undang-undang, artinya Anda firm pindah, kan begitu. Sementara ketika undang-undang itu diundangkan, bentuk fisiknya aja belum ada. Bayangkan, kok bisa memindahkan ibu kota dengan undang-undang, tapi fisiknya saja baru mau dimulai. 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Kan aneh bin ajaib. Harusnya ini barangnya sudah ada,
Lalu dimintakan menjadi ibu kota. Bagaimana dengan proses pembangunannya? Kan bisa dimajukan dalam RAPBN. Tanpa harus kemudian ada undang-undang ibu kotanya. Cukup disampaikan bahwa kami ada rencana untuk membuat ibu kota baru. Karena itu kami ajukan RAPBN-nya. Sepanjang itu disetujui oleh DPR, selesai. Bangun ibu kota, tapi tidak dikatakan sebagai ibu kota. Tetapi persiapan pemindahan ibu kota. Jadi dibangun sosial infrastrukturnya dan lain sebagainya. Sehingga ketika kota itu berkembang dan siap, baik secara fisik maupun non fisik, maka disitulah perpindahan kota dilakukan. Itu baru mulus. Kan ada beberapa negara yang berusaha membangun ibu kota, akhirnya nggak jadi. Salah satunya negara di Afrika. Dia bangun ibu kota, jadi ibu kotanya jadi kota hantu. Kenapa? Karena orang nggak mau pindah. Kira-kira beliau bertiga ini mau pindah nggak ke ibu kota yang baru? Saya terus terang saya nggak mau pindah, karena makin jauh dari Palembang. Saya lebih setuju kalau jembatan Selat Sunda yang dibangun cepat langsung mobilitas saya. Itu satu aspek yang lain. Nah, aspek berikutnya yang ingin saya bahas dan ini ngeri-ngeri sedap ya. Aspek ini mohon maaf nih sama teman-teman yang pro ya. Saya mengatakan The King of Java Surrender, menyerah. Jadi judulnya Raja Jawa menyerah. Gak main-main ini. Karena kata Bahlil sekali lagi. Oh, gak bisa main-main tuh sama barang itu katanya. Ya, gak bisa, hati-hati kita sama The King of Java atau Java King. Tapi untuk ibu kota Raja Jawa menyerah. Sama menyerahnya dia soal satu partai politik. Sama menyerahnya dia soal RUU Pilkada. Sama menyerahnya dia soal putra mahkota harus bisa datang ke KPK. Itu kalau kita bicara tentang simbol kekuasaan, itu simbol penyerahan, surrender, menyerah. Gak ada kalau kita bicara tentang kondisi lebih dari 1 tahun yang lalu, gak ada. Ya kan? Bahkan ketika kita melihat pergantian ketua umum partai politik terbesar kedua misalnya, terlihat bahwa Raja Jawa sangat powerful. Ada pendukungnya sambil ketawa-ketawa mengatakan, ini katanya the carpenter itu bisa gergaji itu pohon yang gede jadi perabotan rumah tangga dan lain sebagainya. Sambil ketawa-ketawa. Tapi kita melihat fenomena yang 4 tadi yang saya katakan, menyerah. Menyerah pertama ya, saya katakan ketika RUU Pilkada itu kemudian tidak diparipurnakan dan tidak bisa disahkan. Padahal bagi Raja Jawa itu adalah flag. Karena dari RUU itulah sang putra mahkota bisa dicalonkan. Baik sebagai gubernur maupun sebagai wakil gubernur. Tapi dia menyerah untuk tidak mengesahkannya. Pertama persetujuan paripurna dan pengesahan oleh presiden. Padahal dalam sejarah kawan-kawan semua, mana ada Raja Jawa mau menyerah. Undang-undang KPK diprotes, dia nggak menyerah. Undang-undang KUHP diprotes, dia nggak menyerah. Omnibus Law nggak menyerah. Kemudian Perpres 190 tahun tidak menyerah. Tapi itu menyerah. Panjang ceritanya tentunya karena ada 22 Agustus dan lain sebagainya. Tapi salah satu clue-nya adalah karena ada intervensi Istana Baru yang membuat dia menyerah. Tapi pertanyaannya adalah, loh artinya Istana Lama sudah tunduk dong dengan Istana Baru. Nanti kita akan lihat. Tuh, itu satu simbol dia menyerah. Yang terakhir ini adalah soal perpindahan ibu kota. Kita tahu bahwa bagi Presiden Jokowi, ibu kota, perpindahan ibu kota itu adalah pertaruhan terakhir. Ya, ini the last battle bagi termin dari presidensial termnya. Tetapi kok dia tidak mau keluarkan Kepres? Padahal undang-undang ya secara tidak demokratis itu menyerahkan kepada presiden at any time bisa mengeluarkan keputusan presiden. At any time. Kalau Pak Jokowi mau nekat, malam ini dia bikin Kepres pindah ibu kota. Bisa. Tetapi dia menyerah. Gak bisa.
Pertama barangkali secara objektif tidak bisa pindah, ya kan? Ada masalah-masalah dan akhirnya dia mengatakan jangankan pindah ibu kota, pindah rumah aja perlu waktu dan lain sebagainya. Tetapi secara subjektif, kira-kira ditanya nggak dengan kekuasaan Istana Baru? Pak, Bapak mau pindah ke ibu kota? Jangan-jangan dijawab, nggak usah. Atau nanti dulu, nanti aja dan lain sebagainya. Karena sudah mulai ada sharing power antara penguasa lama dan penguasa baru. Nah yang paling menarik adalah dalam kasus sebuah partai politik. Kita tahu bahwa kebiasaan penguasa dan juga dilakukan oleh Jokowi adalah mengobok-obok partai politik. Di era awal pemerintahannya ada dua partai yang dia obok-obok sama dia. Golkar dan P3. Ya kan? Tiba-tiba kita tahu Golkar yang rebutan antara Agung Laksono dan kemudian Abu Rizal Bakri. Kita tahu penyelesaiannya siapa. Ya, The King of Java di belakang tapi eksekutornya kita tahu, ya kan? Yang nama depannya L. P3 dua kali malah diobok-obok. Pertama ketika Roma Hurmuzi versus yang siapa? Apa? Jan Farid. Dan yang kedua ini tiba-tiba sampai sekarang PLT masih P3 itu. Kok lucu ada PLT bertahun-tahun sampai kemudian aktivis seniornya mengatakan kok bisa PLT bertahun-tahun. Tapi menterinya nggak dipecat, diberhentikan. Ya kan? Tetapi dalam kasus partai yang baru ini kan sudah mulai ada yang namanya muktamar tandingan. Untuk take over kekuasaan dia yang sudah puluhan tahun itu. Dan kebetulan di Pilpres kemarin nggak dukung. Nggak berhasil kan? For the first time Raja Jawa nggak berhasil to take over. Kenapa? Ketika konon, ya ini saya dengar isu, ketika yang mau mengambil ini minta restu penguasa lama, dia bilang tanya penguasa baru. Penguasa baru bilang si X sudah komit untuk membantu pemerintahan saya selama 5 tahun. Pulang. Walaupun itu dari organisasi yang besar. Bisa dibayangkan kan? Nah karena itu saya mengatakan bahwa terlepas dari kontroversi fisik, pembangunan fisik, dari IKN ini, saya hanya ingin mengatakan bahwa kelihatannya penguasa baru tidak ingin pindah. Dan penguasa baru, ya, ini analisis saya, lebih menginginkan kalau pelantikannya ada di Jakarta. Why? Ini kan sesuatu hal yang prestisius. Bayangkan 17 Oktober hari lahirnya, kemudian 3 hari kemudian dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Tentu dia ingin dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara asing. Kira-kira kalau kita di istana sana, cukup nggak infrastruktur pengamanan, infrastruktur kemudian macam-macamnya untuk kemudian ada pelantikan di sana. Padahal kalau pelantikan di sini, nanti Henry Satrio mengatakan nggak sah ini pelantikannya karena Jakarta bukan ibu kota lagi kan. Entar Sylvester, saya selesaikan dulu ya. Nah, jangan digini-ginikan dulu. Saya selesaikan. Saya senang debat malam ini karena tidak ada yang emosi di antara kita. Tapi kan masyarakat perlu tahu. Nah, karena itu ya, menurut saya keyakinan saya adalah ke depan ya begini. Kita harus membuat sebuah strategi. Saya lihat strateginya ini agak aneh. Apa yang mau dilakukan sesungguhnya dengan pemindahan ibu kota? Ya kan begitu kan? Ada klaim mengatakan Jakarta mau sinking. Oke? Yang kedua adalah pemerataan dari Java sentris ke Indonesia sentris. Ada aspek begitu. Walaupun orang mengatakan ada aspek lain dong yang juga dipertimbangkan, aspek sejarah dan lain sebagainya. Teman saya dulu ada Irwan Putra Sidin mengatakan, nggak bisa yang namanya Jakarta itu digantikan oleh kota lain. Disinilah yang namanya proklamasi kemerdekaan dibacakan. Disinilah kemudian munculnya tokoh-tokoh besar dan lain sebagainya. Masa mau ditinggalkan begitu saja, dijadikan kota bisnis? Nggak kebalik tuh. Ya kan? Seharusnya ibu kota karena kesejarahan di sini, yang lain jadi kota bisnis. Jadi Jakarta tidak macet lagi seperti Washington. Ya kan? Jadi dia hanya dihuni oleh ASN saja. Business people sama pengamat. Ya kan? Sama pengamat. Business people pindah, move. Termasuk kantor-kantornya kan. Maka Jakarta akan quiet.
Orang balik. Kalau yang dipindahkan cuma ASN, itu nggak banyak bro ASN bro. Lebih banyak adalah business people termasuk informal ini. Jauh dan mereka pasti tidak akan pindah. Karena itu tujuan untuk membuat Jakarta tidak sinking itu menurut saya agak aneh. Jakarta mau diapakan? Mau dijadikan kota bisnis, kota kebudayaan, atau kota apa? Kenapa nggak dibalik? Dia tetap menjadi ibu kota, the capital city, tapi kota bisnisnya dimanapun bisa berada. Dan itu klaim pertama. Klaim kedua mengenai Indonesia sentris. Apakah iya untuk pemerataan itu harus dibangun kota yang modern, katanya smart city, green city dan lain sebagainya dengan investasi sampai ratusan triliun. Bagaimana dengan kota sekitarnya? Siapa yang mampu membeli properti di sana nantinya? Maka almarhum Rizal Ramli mengatakan ini akan menjadi New Beijing. Dia bilang, kenapa? Hanya orang-orang kaya saja yang bisa membeli properti di sana, tanah di sana. Kalau dilihat di sini kayaknya sebelah sana aja yang mampu membeli. Karena pengusaha semua kan. Silver bilang pengusaha, ini juga bilang pengusaha. Kalau di sini pengamat semua cuma. Akademisi. Nah, karena itu jangan lupa aspek-aspek seperti ini juga harus kita pikirkan. Sehingga saya akan bingung. Sebenarnya yang mau dibangun ini kota bisnis atau ibu kota? Kalau harusnya kan kita pisah. Yang kita mau bangun itu kota bisnis untuk pemerataan ekonomi, bukan ibu kota. Karena seharusnya bukan ibu kota yang men-trigger pertumbuhan. Yang men-trigger pertumbuhan itu adalah pusat-pusat bisnis. Di Amerika Serikat bukan Washington yang men-trigger pertumbuhan, tetapi New York. Di Australia bukan Canberra yang men-trigger pertumbuhan, tapi Melbourne dan Sydney. Kan berbeda. Makanya saya bilang kok paradigmanya aneh. Jadi kayaknya mau dikumpulkan ke sana semua. Capital city iya, kota bisnis iya, kebudayaan baru iya, kemudian oligarki baru iya dan lain sebagainya. Maka yang terjadi sekarang ini adalah kekhawatiran saya adalah interupsi soal tadi Bang. Sebentar dulu dong. Sejarah. Nanti panjang tadi. Bentar. Ya, nah, setelah ini udah terakhir. Soalnya menarik ini. Nah, karena itu the last ya, saya mengatakan yang namanya salah itu biasa manusia kan. Yang paling penting adalah kalau kita tahu kita salah, harus ada keluasan hati untuk memperbaikinya ini. Karena bangsa ini terlalu berisiko kalau hanya untuk dinubuatkan, dinisbatkan kepada legacy satu orang. Karena kita pemilik sah republik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.